Angelina Sondag menangis, mengatakan dengan terbata-bata tentang alasannya belum berani mengungkapkan dalang kasus korupsi proyek Hambalang. Di depan Rosiana Silalahi, dalam wawancara di YouTube, Angie menyebut semua itu dilakukannya demi keselamatan Keanu putranya, termasuk keselamatan ayah dan ibunya, apalagi kakak kandungnya pun sudah meninggal. Namun Angie tetap berharap suatu saat nanti sang aktor utama terungkap ke publik. Kalau suatu hari itu terungkap, saya nggak punya dendam buat siapapun. Aku cuma pengen anak saya percaya sama saya saja, tuturnya. Mengutip artikel yang ditulis Iwan Raharjo yang diposting redaksi Indonesia.com, sontak saja wawancara Angie itu menjadi trending. Bukan hanya masyarakat terenyuh melihat kesadaran baru yang didapat Angie selepas menjadi penghuni lapas selama 10 tahun, tetapi juga masyarakat ikut terperangah pada sosok yang bagaikan Voldemort karena namanya tak boleh disebut. Apakah tokoh yang ditakuti itu sejahat dan sekejam tokoh utama sihir hitam dari serial Harry Potter juga? Jika begitu banyak orang takut, indikasi ke arah sana pasti ada. Angie bebas pada 3 Maret 2020 setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Meski terbukti bersalah, diduga Angie hanyalah pion dalam kasus tersebut dan bagian dari kasus Hambalang yang sering disebut-sebut sebagai mega korupsi. Lucky Sondag, mantan rektor Universitas Samratulangi, ayah Angie Sondag, menyebut ada mastermind dalang alias aktor intelektual yang telah menjerumuskan putrinya selama berkarir sebagai politisi. Meski didesak Rossi agar menyebut dalang dari kasus tersebut, Angie memilih bungkam. Kalau saya dibilang penakut, saya terima, ungkap Angie dengan suara bergetar dan menangis. Tak banyak yang sadar, kakak kandung Angie, Frank Nicholas Sondag, yang biasa dipanggil Frankie, meninggal mendadak di tahun 2014. Tak lama setelah Frankie ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Tipikor Polda Sumatera Utara pada kasus dugaan korupsi sebesar 9,6 miliar rupiah untuk pembangunan Youth Center Manado. Sebelumnya status Frankie adalah saksi kunci. Pekerjaan pembangunan gedung Youth Center ini diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Frankie ditemukan tak sadarkan diri di salah satu kamar hotel bintang 5 di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Di sana nyawanya tidak tertolong. Sesaat sebelum kematiannya, Frankie diketahui bersama Semi Laihitu, mantan jaksa yang berprofesi sebagai pengacara di kota Manado. Kematian mendadak Frankie ini tentu menimbulkan trauma pada keluarga besar Angie. Yang menarik dari wawancara dengan Rossi itu, Angie sempat mengatakan bahwa korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian. Dan perkataannya ini memang benar sekali. Kasus Wisma Atlet itu sendiri belakangan menyeret beberapa nama lain yang berujung menjadi narapidana. Sebut saja Anas Urbaningrum. Anas terbukti menerima gratifikasi 2,21 miliar rupiah dari PT Adikarya terkait dengan proyek Hambalang. Mantan Bendara Umum Partai Demokrat, Nasaruddin, juga sempat menjadi pesakitan karena kasus yang sama. Ia terbukti memberi gratifikasi kepada Anas Urbaningrum sebesar 25,3 miliar dan 36.070 dolar Amerika Serikat dari grup Permai yang dimilikinya. Masih ada nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng, yang dihukum 4 tahun penjara di tahun 2014. Saudaranya, Keul Mararangeng, juga bernasib serupa. Salah satu nama kader Demokrat lain yang dituding terlibat adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, sang Pangeran Cikeas.
Dugaan keterlibatan Ibas itu muncul dari pernyataan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 14 Maret 2013. Yulianis menyebutkan Ibas pernah mendapatkan uang sebesar $200.000 Amerika Serikat dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat 2020 di Bandung. Ibas juga mendapatkan uang sebesar $9.000 Amerika Serikat dari PT Anugrah Nusantara, perusahaan milik Nasaruddin. Nama Ibas bahkan tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugrah, Yulianis. Sampai di sini, melihat fakta Pangeran Cikeas menjadi satu-satunya petinggi Partai Demokrat yang lolos dari BUI. Kita tentu segera tahu siapa yang namanya tak boleh disebut itu. Belakangan semakin banyak kasus yang menunjukkan bahwa yang namanya jangan disebut itu punya kecenderungan untuk kejam. Entah kebetulan atau tidak, kasus mantan Ketua KPK Antasari menjadi buktinya. Antasari menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2007. Dengan berani, Antasari menahan Aulia Pohan yang merupakan besan Presiden SBY. Aulia diduga bertanggung jawab atas aliran dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai 100 miliar rupiah kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat kejaksaan. Aulia Pohan akhirnya divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan Mahkamah Agung meringankan hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun. Tak lama setelah penahanan Pohan, Antasari didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasaruddin Zulkarnain, Direktur Putra Raja Wali Banjaran yang ditembak seusai bermain golf di Tangerang. Pada 2009, Antasari dinyatakan bersalah melakukan pembujukan untuk membunuh Nasaruddin Zulkarnain dan divonis hukuman 18 tahun penjara. Antasari mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun 2016. Saat pembebasan bersyarat itu, Antasari sempat menyatakan tidak akan membongkar rekayasa kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain. Hingga akhirnya 25 Januari 2017, Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo. Diduga Antasari hanya ditumbalkan, bukan pelaku pembunuhan tersebut. Antasari sendiri pernah mendatangi Bareskrim Polri pada 14 Februari 2017 dan menyatakan dirinya dikriminalisasi oleh SBY. Antasari datang ke Bareskrim, antara lain didampingi Andi Samsudin Iskandar. Andi merupakan adik Nasaruddin Zulkarnain dan meyakini Antasari tidak terlibat dalam kematian kakaknya. Antasari juga mengakui pernah diperintah oleh SBY agar tidak menahan Aulia. Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh mantan presiden itu dengan menyebut antara lain, "Apa belum puas terus memfitnah dan menghancurkan nama baik saya sejak November 2016 agar elektabilitas Agus hancur dan kalah." Saat itu AHY memang salah satu cagup DKI pada Pilkada 2017. Tak hanya itu, SBY pun segera menyalurkan hobinya membuat cuitan galau. Yang saya perkirakan terjadi. Nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan nama saya, SBY. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.